Salam saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Yakobus pasal 5 ayat 14 dan 15 begini punya firman Tuhan. Baiklah, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penentu jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, saudari berkat Tuhan Yesus Kristus, keinginan daripada orang-orang yang mendoakan si sakit ini supaya ia bisa sembuh, bisa dipulihkan sehingga ia bisa kembali beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Tapi satu hal yang terkadang tidak kita sadari sebagai pendoa, sebagai orang-orang yang didoakan, kita tidak sadari bahwa sebenarnya dikala kita mendoakan orang, bukan hanya kesembuhan yang kita harapkan itu akan terjadi, tapi yang pertama-tama dikatakan bahwa Tuhan akan membangunkan dia di ayat 15 itu. Kata membangunkan ini ditulis dengan teks aslinya itu ditulis dengan kata Yunani yaitu egrei. Egrei itu artinya adalah bahwa membangkitkan atau menaikkan. Jadi yang pertama itu membangkitkan atau menaikkan, yaitu diartikan sebagai menumbuhkan, membangkitkan iman daripada si sakit ini, atau membangkitkan iman daripada orang-orang yang menjaga si sakit ini. Jadi tadinya orang-orang yang sakit ini atau keluarga yang menjaganya, mungkin mereka ragu, mereka bimbang, atau mereka tidak percaya Tuhan. Tetapi melalui doa yang disampaikan hamba Tuhan yang percaya dengan sungguh kepada Tuhan, Roh Kudus bekerja dan akan membuat mereka percaya kepada Tuhan. Nah, ini poin penting yang harusnya kita sadari, bahwa sebab terkadang tidak selalu orang yang kita doakan itu ia menjadi sembuh. Ya, tapi bisa saja melalui sakit itu kemudian ia meninggal. Ia dipanggil Tuhan. Nah, jadi yang perlu kita sadari bahwa kalau kita mendoakan orang sakit, yang terjadi bahwa imannya mereka itu akan ditumbuhkan, dikokohkan, diteguhkan di hadapan Tuhan. Sehingga tidak akan ada pertanyaan lagi seandainya kalau orang ini setelah didoakan lalu ia meninggal, tidak akan ada pertanyaan bahwa kenapa Tuhan? Kenapa begitu cepat? Kenapa kami sudah mendoakan tapi Tuhan tidak menjawab seperti apa yang kami mau? Tapi Tuhan malah mengambilnya atau ia malah meninggal. Tidak akan terjadi pertanyaan seperti itu. Sebab kita percaya bahwa orang ini imannya sudah dibangkitkan, dan artinya bahwa kalau Tuhan kembali ke surga menyediakan tempat bagi orang-orang dikasihi, maka si sakit yang meninggal ini pun salah satu orang dikasihi, yaitu bahwa ia kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, ini ucapan syukur yang luar biasa terbesar, sehingga penting bagi kita untuk menyadari bahwa tidak selalu keinginan kita untuk kesembuhan itu kita peroleh. Tetapi satu hal yang pasti bahwa iman akan ditumbuhkan, iman akan dibangkitkan, sehingga sakit akan menjadi yakin percaya kepada Tuhan. Sehingga banyak orang yang sudah dalam keadaan sakit parah tapi masih bisa bersyukur, masih bisa bernyanyi, sebab imannya mereka diteguhkan di sana dikala kita mendoakan mereka. Jadi saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sia-sia Tuhan menumbuhkan iman dalam hidup saya dan saudara. Tidak sia-sia Tuhan mengutus saya dan saudara untuk bisa berdoa, menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi kebiasaan untuk saling mengunjungi, mendoakan orang sakit itu harus terus dilakukan, sehingga nantinya kita tidak seperti seorang yang diberikan kepercayaan satu talenta tetapi tidak ia gunakan dengan baik, tidak ia pergunakan, lalu akhirnya ia dihukum, malah talentanya itu diambil dan diberikan kepada yang menjalankan talenta itu. Nah, tetap menjalani kegiatan saudara hari ini dengan tetap yakin dan percaya bahwa setiap doa yang saudara naikkan dengan iman ke hadapan Tuhan itu akan Tuhan jawab. Dan kalaupun itu tidak surut apa yang saudara inginkan, tapi jawaban itu Tuhan itu pasti dan akan berdampak untuk kehidupan orang lain. Shalom.